case atau perkara dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan pada masa era Jokowi. Telah ditetapkan NAM atau Nadiem Makarim sebagai tersangka oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus dengan dugaan korupsi digitalisasi pendidikan periode tahun 2019 sampai tahun 2022. Seorang dosen hukum pidana Universitas Indonesia, yaitu Ibu Feby Mutiara Nelson. Beliau menilai bahwa mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara prinsip dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, beberapa hari tidak mengupload video. Alhamdulillah hari ini saya dapat mengupload lagi video. Kali ini sahabat-sahabatku akan meneruskan kembali tentang case atau perkara dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan pada masa era Jokowi. Nah, sahabat-sahabatku, kemarin telah ditetapkan NAM atau Nadiem Makarim sebagai tersangka oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus dengan dugaan korupsi digitalisasi pendidikan periode tahun 2019 sampai tahun 2022. Jadi sahabat-sahabatku, setelah ditetapkan ada 4 orang tersangka, NAM atau Nadiem Makarim ini adalah merupakan tersangka yang kelima dalam perkara dugaan korupsi digitalisasi ini. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka setelah memeriksa 120 orang saksi, kemudian ada 4 orang ahli. Ini merupakan suatu hal yang cukup mengejutkan, walaupun kita tahu bahwa perkara ini sebenarnya sudah terdengar pada saat Nadiem ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, sahabat-sahabatku, ada hal yang patut kita cermati dalam hal Nadiem Makarim dalam perkara dugaan korupsi digitalisasi ini. Nah, sahabat-sahabatku, setelah Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka, maka apakah setelah ini akan ada lagi hal-hal yang akan diperiksa dalam perkara ini, atau juga harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini? Menarik dicermati pendapat dari seorang dosen hukum pidana Universitas Indonesia, yaitu Ibu Feby Mutiara Nelson. Beliau menilai bahwa mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara prinsip dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hal ini menyusul penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim oleh Kejaksaan Agung. Kalau nanti dalam proses hukum terbukti bahwa Presiden secara aktif terlibat atau memberikan perintah yang melanggar hukum dalam pengadaan Chromebook, maka tentu pertanggungjawaban pidana tidak bisa dikecualikan, kata Feby kepada wartawan Jumat 5 September tahun 2025. Ia menegaskan prinsip dasar hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Demikian sahabat-sahabatku, disampaikan oleh pakar hukum pidana Universitas Indonesia Feby Mutiara Nelson. Nah, sahabat-sahabatku, dugaan korupsi digitalisasi pendidikan periode tahun 2019 sampai 2022 ini tentu melibatkan berbagai pihak,
karena proyek ini mencakup seluruh Indonesia, apalagi saat itu pada saat terjadi COVID. Kemudian juga sahabat-sahabatku, program ini tentu adalah program pendidikan yang sangat penting. Tentu banyak pihak yang terlibat dalam hal ini. Apakah pihak-pihak tersebut nanti akan ada juga yang mempertanggungjawabkan di samping mantan Menteri Nadiem Makarim ini? Tentu jawabannya setelah proses ini nanti akan lebih lanjut diperiksa oleh para penyidik. Saat ini Nadiem Makarim berada di Salemba, di Rutan Salemba dalam 20 hari. Mari kita ikuti terus bagaimana perkembangan dari pemeriksaan-pemeriksaan atau hasil-hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik dalam perkara ini. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.